Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dan kita telah membahas dalam kesempatan sebelumnya pasal tentang senjata dan perlengkapan Rasulullah SAW, termasuk diantaranya pasal yang berkaitan dengan kendaraan binatang Rasulullah SAW berupa kuda, onta dan yang lainnya, termasuk bihwal, keledai. Kita sudah menyebutkan. Masuk kepada pembahasan fasal fi malabisihi, masuk kepada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan, beliau menyebutkan dari atas dulu. Nah, ini pakaian Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim, beliau memiliki sebuah imamah, sorban. Sorban yang dinamakan dengan sahab, yang setelah itu Rasulullah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Selendang atau sorban panjang, nah ini yang kemudian dililitkan. Nah, imamah itu kalau dililitkan, imamah disebut dengan imamah itu kalau dia dililitkan di kepala. Nah, beliau pernah menggunakannya. Terkadang Rasulullah SAW menggunakan sorban setelah qalansuah, songkok, kemudian dikasih sorban. Kadang Rasulullah memakai songkok, qalansuah. Nah, ini. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat, sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan zaman Rasulullah nggak ada qalansuah, nggak ada nggak ada songkok. Nah, disebutkan, Ibnu Qayyim menyatakan Rasulullah terkadang memakai sorban setelah songkok. Jadi songkok dipasang, kemudian di sorbannya dililitkan. Terkadang Rasulullah memakai qalansuah tanpa imamah, qalansuah saja, nggak pakai imamah, seperti yang kita sering pakai sekarang ini. Nah, ini qalansuah tanpa imamah. Kemudian terkadang Rasulullah memakai imamah tanpa qalansuah, langsung begitu saja imamah dililitkan di kepalanya. Masya Allah. Nah, setelah itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, apabila Rasulullah menggunakan imamah, menggunakan sorban, ini bukan songkok qalansuah,
Tapi kalau menggunakan sorban, baik itu yang dikasih kolanswa ataukah tidak, Rasulullah SAW menjulurkan imamahnya karena imamah itu ada ekornya. Ya, ini sorban kemudian diikatkan, ada ekornya. Nah, kedua ujungnya ini yang satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ini satu ke kanan, satu ke kiri. Maka Rasulullah menjulurkan imamah itu di antara kedua pundaknya, baina katifai. Ini makna baina katifai bisa jadi ditaruh di pundak atau di antara dua pundak begini, lurus ke bawah ekornya. Nah, sebagaimana hal ini disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Amr bin Khurais radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, beliau waktu itu di atas mimbar, wa alaihi imamatun sauda, beliau memakai sorban hitam. Ini dalam Sahih Muslim, Rasulullah memakai sorban hitam. Qad arkha tarafaiha baina katifai, Rasulullah menjulurkan kedua ujung sorban itu baina katifai, di antara kedua pundaknya. Makna kedua di antara kedua pundak bisa jadi maksudnya di sini saja, ini di antara kedua pundak, atau disampirkan masing-masing di pundak satu dan pundak keduanya. Ini baina katifai, di antara kedua pundaknya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Nah, di dalam Sahih Muslim juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Talib, ketalib. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, Rasulullah itu ketika masuk ke Mekah, wa alaihi imamatun sauda, Rasulullah pakai imamah hitam warnanya. Ini disebutkan imamahnya Rasulullah SAW warnanya apa? Hitam. Nah, ini tidak disebutkan pakai ekor ataukah ujungnya sorban. Nah, tidak disebutkan di sini. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa namanya du'abah atau ekor itu tidak mesti harus ada, tidak mesti harus senantiasa dipanjangkan atau dilebihkan sampai panjang sampai bisa disampirkan di pundak. Nah, itu. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat juga bahwa Rasulullah itu masuk Makkah dalam keadaan waktu itu Rasulullah siap untuk berperang, dan bahkan Rasulullah memakai mighfar, Rasulullah memakai helm untuk perang. Ya, ini memakai apa? Helm untuk perang. Biasanya dipakai setelah setelah sorban ataukah dipakai dulu baru kemudian pakai sorban. Ya, ini besi. Untuk melindungi bagian kepalanya dan sampingnya bagi rantai yang tersusun. Dan ini dibolehkan. Tidak mengurangi tawakal dalam berjihad. Nah, ini untuk melindungi kepala. Sehingga Rasulullah SAW menggunakan itu untuk, memang sudah persiapan perang. Kalau seandainya kaum musyrikin itu melawan, maka pada waktu penaklukan kota Mekah sudah jadi perang. Ini subhanallah. Tetapi penduduk Mekah sudah tidak bisa lagi melawan. Mereka menyerah. Mereka merasa kekuatan tidak mungkin untuk menghadapi Rasulullah bersama pasukannya, karena memang merekalah yang melanggar perjanjian. Jadi mereka kaum musyrikin
Mereka lah yang melanggar perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, ini selama 10 tahun itu terjadi gencatan senjata, terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Nah, sebelum 10 tahun ini ternyata apa? Pihak sekutu kaum musyrikin Quraisy mereka melanggar. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menyerang ataukah mempersiapkan pasukan menuju Mekah. Ini dari situlah kemudian terjadi penaklukan yang terjadi tanpa adanya peperangan. Ini Rasulullah sebenarnya sudah persiapan perang, tetapi ternyata tidak ada perlawanan dari kaum musyrikin. Ini. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa syekh kami yaitu yang dimaksudkan adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala semoga Allah mensucikan ruhnya di surga. Beliau mengatakan menyebutkan sebab kenapa ada ekor pada surban. Kenapa ada apa? Ekor. Ekor itu ujungnya surban itu tidak dililitkan semuanya, tetapi dilebihkan, ada ekornya. Kenapa? Maka kata Ibnu Qayyim bahwa syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ini. Beliau menyebutkan dari gurunya Ibnu Taimiyah bahwa Nabi SAW ketika itu memakai surban di saat beliau itu bermimpi dalam tidurnya di Madinah ketika melihat ru'yah manamiyah, yaitu bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, fima yakhtasimul malaul a'la. Kenapa para malaikat penghuni langit itu berselisih? Qultu la adri, saya berkata saya tidak tahu. Maka kata Rasulullah SAW, Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, baina katifayya. Ini di antaranya disebutkan riwayat ini. Fa'alimtu ma bainas sama'i wal ard. Sampai ketika Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundakku, saya mengetahui, melihat apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah bisa melihat atau mengetahui apa yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya diberi ilmu yang sangat banyak pada waktu itu. Nah, ini hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari ditanya tentang hadis ini. Dan Imam Bukhari menjawab hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Maka kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini bahwa sejak saat itulah ini dalam hadis ini disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas, demikian juga yang lainnya. Ada sebagian sahabat yang lainnya menyebutkan bahwa sejak saat itulah Rasulullah senantiasa menjulurkan surbannya itu di antara kedua pundak beliau. Nah, ini sejak saat itu. Dan ini termasuk salah satu di antara ilmu yang diingkari oleh kaum juhal. Dan kata Ibnu Qayyim, saya belum pernah melihat faedah ini di dalam menetapkan ekor surban kecuali dari guru saya ini Ibnu Qayyim dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi itu awal muasal apa? Asal muasal Rasulullah menjulurkan
sorban. Nah ini berkaitan dengan sorban atau yang dililitkan atau imamah namanya. Jadi sunnahnya itu adalah apa? Adalah menjulurkan ekor. Ini ciri khasnya sorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sorban Rasulullah. Meskipun tidak disebutkan harus ada sorbannya, harus ada ekornya, tetapi ini adalah sunnah. Adalah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi ciri khas sorban seorang muslim. Karena kalau nggak ada ekornya, itu ada yang menyamainya. Ini diantaranya orang India pakai sorban, ini nggak pakai apa? Nggak pakai ekor. Iya kan? Iya, suku Sikh yang biasa nonton film ini ya biasanya. Ini. Film India ini. Ini. Sorbannya kan nggak biasa nonton ini. Ini. Nah, sorbannya Rasulullah pakai ekor. Ini. Itu perbedaan. Salah satu perbedaan yang ini perlu untuk kita ketahui. Supaya kalau kita pakai sorban, ya supaya membedakan dengan sorban dan tidak tasyabuh dengan kaum musyrikin, kaum kufar, orang Hindu ataukah yang lain, maka gunakanlah sorban itu menggunakan apa? Ekor di belakangnya. Itu membedakan. Baik yang sorbannya mungkin segitiga atau segi empat dibagi apa? Bujur sangkar dilipat jadi segitiga, kemudian dibikinkan sorban, ataukah yang memanjangkan di pundak. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, ya kan ujungnya sorban, ya ujungnya satu dan ujungnya yang kedua, yang pertama dipertemukan, kemudian satunya di kanan, satunya di kiri, atau di belakangnya sini. Nah, ini di antara kedua pundak. Maksudnya ada dua maksud. Maknanya ada yang menyebutkan bahwa maksudnya ya disampirkan di pundak. Namun ada yang menyebutkan maksudnya di antara kedua pundak ya di pas tengah sini. Nah, dijulurkan ke belakang. Baik. Nah, itu sorban. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan gamis. Nah, ini. Rasulullah memakai gamis. Dan itu adalah pakaian yang paling disukai Rasulullah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah gamis. Jangan fahami gamis pakai Indonesia. Nah, ini. Gamis Indonesia ya baju koko biasanya. Nah, ini. Mau beli gamis, ini. Baju koko yang dipahami. Tapi yang dimaksudkan dengan gamis dalam bahasa Arab dan juga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang kita sebut dengan jubah. Ya, yang saya pakai begini ini disebut gamis. Nah, ini. Nah, entah itu gamis yang Maroko, ini Maroko ya gamis. Maroko yang pakai apa? Pakai burnus. Tutup kepalanya ini namanya apa? Burnus. Nah, ini juga termasuk gamis namanya. Ada burnusnya, ada penutup kepala. Nah, yang tidak pakai maka berbagai macam model gamis. Yang penting adalah bentuk jubahnya. Nah, adapun modelnya model Kuwait, model Imarat, model Saudi, model ini itu adalah perkembangan model yang intinya adalah sama, yaitu gamis yang dari bawah sampai ke dari atas sampai ke bawah. Itu gamis. Itu yang disukai Rasulullah SAW. Wa kana kammuhu ila rusghi. Ini apa? Lengannya ini sampai apa? Pergelangan. Ini. Sampai pergelangan. Ini adalah apa? Lengannya. Lengannya Rasulullah SAW sampai rusg. Nah, ini. Dan Rasulullah juga memakai jubah. Nah, jubah yang bagaimana? Jubah itu biasanya kalau gamis ini biasa seperti ini, tetapi kalau jubah itu biasanya bagian tengahnya ini yang terbelah. Kayak apa? Jas, seperti itu, jas. Jadi tengahnya ini terbelah. Itu yang disebut dengan jubah. Rasulullah memakai jubah. Nah, ini yang disebutkan.
Wal farus wa washibhul quba. Nah, demikian juga Rasulullah memakai apa? Semacam pakaian jubah ini tadi, atau kan gamis yang lebar. Bentuknya itu yang tidak pakai lengan. Ini yang disebut farjah ini. Bentuknya apa? Bentuknya lebar. Jadi mungkin kain segi 4 dilipat dan dijahit sebelahnya ini sehingga dikeluarkan kelihatan besar. Ya, kayak jas hujan ponco itu. Nah, itu. Subhanallah. Itu juga kadang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ada pakaian yang seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin orang Sudan atau orang mana yang menggunakan. Nah, ini ada daerah tertentu yang pakai jubahnya seperti itu. Ini juga pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Meskipun yang paling disukai Rasulullah adalah gamis. Nah, pernah Rasulullah SAW di dalam safar itu memakai jubah yang sempit, kerahnya ini agak sempit. Ini. Kalau sekarang mungkin pakai benik ini kalau kita ya. Tapi Rasulullah kadang pakai ini, kerahnya ini sempit. Ada yang jubah itu biasanya lebar. Ini Rasulullah SAW sempit, agak sempit. Nih, terkadang Rasulullah menggunakannya seperti itu. Rasulullah juga terkadang memakai sarung dan selendang. Selendang itu, sarung itu di zamannya Rasulullah yang dimaksudkan sarung itu bukan sarung atau izar yang seperti kita pakai, yang dijahit tengahnya. Ini. Nah, izar itu kalau di zaman Rasulullah dan sampai sekarang masih ada, terutama yang dipakai oleh orang-orang Yaman, itu ya kalau kita istilahkan kayak jarik. Ya, itu izar. Jadi izar itu ya kain baju ihram. Tahu kain ihram ya? Yang pernah ihram, maka itu yang dipakai baju ihram itu 2 kain, yang satu untuk izar, ya satunya apa? Izar, satunya rida, satunya untuk selendang yang atas. Jadi 2 kain ini, satunya izar, satunya rida. Itu dalam bahasa Arab yang bawah dipakai untuk bawah itu disebut izar. Cara memakainya ya seperti cara memakai baju ihram kalau kita sedang ihram. Nah, itu namanya apa? Izar, kain. Jadi enggak seperti sarung yang dijahit tengahnya langsung apa? Disambung ujung-ujungnya jadi sarung. Nah, itu adalah khas Indonesia. Nah, sampai di Yaman pun namanya juga sarung, bukan izar itu. Kalau tanya izar di toko ya dikasih jarik itu tadi, kain baju ihram. Baju ihram atau yang kainnya mungkin tidak seperti baju ihram putih.